Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang bahas Al-Quran bersama Ustadz Abi dan bersama saya Mas Andi di video kali ini. Video kali ini kita akan membahas tentang kualitas ataupun tanda-tanda orang-orang yang kafir. Pembahasan kafir akan sangat menarik karena kafir ini banyak memunculkan problematika. Dalam pengertian terminologi ini banyak dipakai untuk menjudge ataupun juga untuk menghukumi orang-orang yang tidak sependapat dengan orang-orang tertentu. Maka pada video kali ini saya beserta Ustadz Abi atau Mas Abi, Kang Abi akan mengkaji ataupun juga mendiskusikan bersama makna daripada kata kafir itu sendiri. Kepada Ustadz Abi, Kang Abi, Mas Abi, saya persilahkan. Gimana kabar Mas Abi? Baik, alhamdulillah. Silakan. Baik Mas Abi, hari ini tuh kita akan bahas tentang orang-orang kafir nih. Ganti-gantian aja tadi ya. Secara formal gitu ya. Ganti-gantian aja ya. Ini pembahasan menarik tapi. Ya. Karena kafir ini, wah kafir loh, ini paling banyak yang menimbulkan persoalan dan banyak orang yang tersinggung gitu. Karena banyak sekali orang oknum-oknum itu suka melabeli orang lain dengan kata kafir. Sehingga orang lain merasa tersinggung. Merasa tidak enak dengan kosakata itu. Kalau saya ngomong sama Mas Abi, kafir lu kan biasa aja. Tapi kalau ngomong sama orang nggak dikenal, kafir lu, wah membara gitu. Bagaimana Mas Abi melihat fenomena ini? Ya, kan sebenarnya ini lanjutan dari obrolan kita sebelumnya. Di sebelumnya kita ngomongin tentang kualitas orang yang bertakwa yang merujuk kepada surat Al-Baqarah di awal-awal 1-5, ya kan? Nah, setelah dijelasin nih surat Al-Baqarah 1-5, ciri orang yang bertakwa yang tadi udah sebelum video sebelumnya dibahas. Nah, berikutnya ternyata ngomongin orang kafir. Iya. Nah, kata-kata kafir kan memang sangat populer juga di kalangan orang-orang yang beragama, gitu ya. Karena bukan hanya Islam loh yang ngomong kafir, agama lain juga ada yang ngomongin kafir. Iya betul. Gitu ya. Bahkan dulu pun saya sempat terkena dogma bahwa ini maksud kafir itu adalah non-Muslim. Iya. Dulu sempat waktu di sekolah gitu, ya kan. Kalau ada orang yang tidak sekeyakinan dengan kamu, mungkin berbeda agama dengan kamu, ya dia orang kafir. Gitu. Dan orang kafir udah pasti masuk neraka. Paling bawah kan, lagi. Gitu. Paling bawah lagi kan, paling bawah lagi, paling dasar gitu ya. Paling bawah lagi bukan paling atas ya gitu. Kedua, karena dogmanya seperti itu, maka pandangan kita terhadap orang-orang non-Muslim juga jadi terdistorsi gitu. Sehingga kita jadi kayak menjaga jarak, kita nggak mau berteman, kita, iya kan? Bahkan kalau kita makan di rumah mereka tuh, waduh gimana nih masaknya, pancinya bener nggak sih? Kan gitu-gitu. Betul. Terus yang ketiga, karena orang-orang non-Muslim itu suka menjajah. Zaman dulu kan terkenal Belanda, Jepang, itu kan secara agama mereka bukan Islam. Udah mereka bukan Islam, kemudian mereka kafir, penjajah. Udah itu kafir banget nih dulu. Jadi ketika dulu tuh kayak sesat banget pikiran saya ya sampai kayak gitu. Dulu tuh ada ustadz saya sampai gini. Saya kan ini suka ngasih kitab. Terus saya bilang, "Ini ada nih bacaan bagus tapi bahasa Inggris." Dia bilang, "Sorry nggak mau, ini bahasa orang kafir." Orang kafir, iya benar. Bahasa Inggris nggak mau. Nggak mau bahasa Arab ya. Akhirnya kesusahan, keluar negeri susah. Susah gitu. Itu karena bahasa orang kafir. Bahasa orang kafir. So jadi tapi seiring dengan berjalannya waktu dan kesadaran juga terus bertumbuh, kita nggak berhenti belajar. Bener. Iya kan? Akhirnya kan mulai terbuka bahwa kata-kata kafir itu ternyata bukan tentang orang itu beriman atau enggak, ya kan? Tapi bukan tentang agamanya apa, kan karena ternyata di dalam semua agama ada orang-orang yang disematkan kualitas kafir, kan gitu ada ya. Betul. Kafir tuh ada, tapi juga ada disematkan kualitas iman. Sebenarnya kualitas ya. Bukan kan, gitu. Kelompok gitu. Iya betul, bukan kelompok. Maka itu nanti akan kita lihat ya. Di izin saya baca ya. Oh ya silakan. Ya. Jadi ini di ayat berikutnya nih. Iya. Mas Andi.
Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Artinya apa? Artinya adalah sesungguhnya orang-orang kafir itu apa nih? Sawaun alaihim. Sawaun itu apa? Baik kamu beritahu mereka itu, kau berikan peringatan kepada mereka, an lam tumzir ataupun engkau tidak memberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Berarti lawan kata dong di sini, kafaru dengan yu'minun. Yu'minun, lawan kata. Jelas banget sih. Iya. Benar banget sih. Jadi kalau misalnya kita di suatu ada tembok, orang kafir itu orang di balik tembok. Kalau orang beriman itu sudah ngelihat apa di balik tembok. Maksudnya? Kafir kan secara bahasa artinya menutup. Nah, itu juga sebenarnya kafir itu sebenarnya adalah pekerjaan petani. Tadi tuh orang muplihun itu petani. Kafir juga itu orang petani. Karena kenapa? Kerjaan mereka kan menutup tanaman, biji-bijian ditutup. Itu adalah pekerjaan petani, menutup biji-bijian, disebutlah orang ini kupar, orang petani. Nah, karena kerjaan petani dulu menutup biji-bijian. Itu yang pertama. Kemudian artinya kafir ini ada sebuah proses. Karena dia berangkat dari sebuah usaha. Nah, ada nanti di ayat kedua. Proses apa yang terjadi itu kita akan lihat. Tapi di sini juga, tapi kan di sini bilang Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir dikasih tahu atau enggak itu mereka tidak akan beriman. Iya. Artinya nggak ada proses dong harusnya. Menarik nih, sebenarnya menarik nih. Iya kan? Orang kafir itu bisa juga orang beragama. Bisa juga. Karena dikasih tahu ataupun enggak sama aja kan? Artinya apa? Orang yang beragama yang bukan by experience, maka itu tetap juga orang kafir. Karena dia tidak mengalami. Karena dikasih tahu nih ada begini-begini. Itu kan orang beragama yang itu hanya just believe. Hanya percaya apa informasi. Kata ustadz, kata kiai, kata ini, kata itu kan kata-kata. Ini itu masuk daripada a'anzartahum, engkau kasih tahu atau tidak ataupun enggak, sama aja. Nggak ada perubahan. Perubahan artinya sama antara orang yang beragama dengan berdasarkan kata leluhurnya, kata orang tuanya, kata ustadznya, itu masuk juga kategori orang yang kafir. Orang yang kafir. Kafir. Coba kita buat ini apa namanya derajatnya. Ya betul, ini derajat penting nih. Karena kalau misalnya nggak buat derajat, ya kita akan nanti mudah untuk keserimpet ya. Maksudnya apa istilahnya ya? Salah nempatin sesuatu. Iya. Di level pertama mungkin orang kafir, orang yang tidak beriman. Layu minun. Tidak beriman. Ya. Karena nanti begitu tadi ngomong orang yang beragama, ini gimana nih gitu. Yang tadi tidak beriman, terus ini beragama. Nah, itu kan dua hal yang harus diluruskan. Iya. Karena antara agama dengan iman kan beda. Iya benar. Iya nggak sih? Beda kan kalau agama itu sebuah sebuah institusi atau sebuah komunitas. Contoh agama Islam ya komunitas orang Islam. Komunitas Islam. Ya kan? Tapi kalau iman kan ada di dalam diri masing-masing kan betul, gitu ya. Iya. So, jadi di level yang pertama mungkin orang kafir adalah orang yang tidak beriman. Tidak beriman. Tidak beriman. Kalau saya baginya begini Mas Abi. Ada orang yang kafir secara syariat. Ya. Ada orang kafir secara teologi. Ada kafir secara filsafat. Ada kafir secara tasawuf. Jadi ada 4. 4 lagi nih, ada aku gitu tuh. Iya. Jadi kalau orang kafir secara syariat artinya orang itu berbuat kejahatan. Itu kafir juga. Itu kafir ya? Ya karena dia melakukan sesuatu perbuatan yang mana itu melanggar hak-hak orang. Itu kafir. Karena kan dia tahu ada hak orang yang di situ. Contoh. Korupsi itu kafir. Karena perbuatan kenapa? Dia tahu bahwa itu bukan hak dia, tapi dia tutupin tuh. Nah, itu kafir. Kan dikasih tahu atau enggak? Kasih tahu atau enggak tetap aja. Sama aja. Nah,
ada kafir itu secara syariat. Itu banyak banget, itu kita tiap hari banyak yang melakukan. Berbohong, kafir juga. Apalagi apapun jenis-jenis kecurangan itu kafir. Nah, ada kafir secara teologi. Dia nganggap ada dua pengatur kehidupan. Ada ini, ada ini. Nah, itu kafir teologi tuh. Itu bukan musyrik ya? Ya itulah musyrik. Oke, musyrik. Musyrik dengan ya. kafir kan kenapa dia jadi berbeda? Kenapa ada dua istilah tapi dengan pengertian sama? Mestinya ada kafir dengan musyrik adalah dua hal yang berbeda. Kalau kafir itu artinya orang itu nggak ada pengetahuan. Nah, kalau musyrik sebenarnya musyrik pun juga banyak tingkatannya. Nah, kemudian tadi kafir secara filsafat bahwa secara syariat, secara teologi, kemudian filsafat bahwa kalau secara filsafat berarti meyakini bahwa ada keberadaan yang mana yang independen dari Tuhan. Kemudian kalau secara tasawuf, irfan, bahwa kafir yang ini adalah meyakini bahwa ada selain Tuhan. Nah, kalau tadi kan filsafat ada yang independen, bahwa ada yang ada ini yang agak diluruskan nih. Karena tadi Mas Andi bilang ada kata meyakini bahwa bahwa ada selain Tuhan. Berarti dasarnya udah meyakini, dasarnya udah iman loh. Jadi apakah ini penting? Kenapa? Karena kalau misalnya udah ada kata meyakini bahwa ada selain Tuhan, berarti dia beriman. Kata iman tuh di sini begini Mas Abi. Kalau menurut saya, iman ini permainan kata-kata ya dalam pikiran saya. Iman itu artinya seseorang sudah bagi saya iman itu adalah ketika kamu sudah mengalami. Kapan saya yakin? Ketika saya ngalamin, misalnya kapan saya yakin, misalnya anak bayi, kan dia nggak tahu kalau api panas, dia sentuh, panas, itu beriman. Itu namanya beriman setelah mengalami. Seperti kayak jadi orang kafir itu orang yang di depannya ada benteng, dia cuman mengira apa yang di sana, cuman mengeraba-raba. Bahkan orang filosof juga orang kafir karena dia meraba-raba. Orang yang beriman, orang yang sudah ke sana, di balik benteng ternyata ada begini. Itulah orang yang beriman. Kalau cuman yakin, itu bukan beriman, tapi percaya. Itu perbedaan dari sini. Antara iman dengan percaya. Tadi ada kata-kata lain nih. Iman dan percaya. Iman kan bahasa Arab. Ini bahasa ini harus agak diluruskan nih. Ini memang agak sulit ini perbedaan kata-kata. Gak apa-apa. Justru kenapa begitu? Supaya kita dengan mudah itu bisa ngedive lebih dalam bahwa cirinya intinya adalah orang kafir itu dikasih tahu atau enggak bebel ya. Kenapa bebel? Karena memang dia tidak punya knowledge sama sekali. Gak punya pengetahuan. Gak punya pengetahuan tentang pengetahuan yang berdasarkan pengalaman. Karena begini. Pengetahuan yang kita misalnya saya ngasih tahu Mas Abi nih bahwa condet itu banyak parfum. Itu saya ngasih tahu Mas Abi atau tidak ngasih tahu Mas Abi itu nggak akan beriman karena Mas Abi nggak pernah lihat. Biasa aja ya. Nanti Mas Abi percaya ucapan saya kalau udah pernah ke condet. Itu yang beriman. Jadi ini kan Nabi Nabi Muhammad jelasin nih gini. Iya, itu percaya doang tuh. Iya, percaya doang ya, belum sampai keimanan. Gitu maksudnya. Nanti derajat-derajat keimanan lagi. Nggak ada lagi. Lagi. Ini good. Terus. Jadi Mas, saya justru menangkap makna dari ayat ini itu Allah sudah tahu bahwa ada orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir itu di sini itu mereka sama aja itu. Ya, do not expect pada orang-orang kafir bahwa dia akan berubah. Iya kan? Itu. Even mungkin bisa terjadi di dalam keluarga kita. Iya. Jadi kafir ini bukan tentang masalah keimanan dalam arti agama atau ketuhanan. Saya kira ini tentang semua aspek kehidupan. Iya. Aspek kehidupan, ya kan? Lu tuh salah, tapi lu nggak mau dikasih tahu gitu. Itu betul banget. Itu kafir juga gitu. Kafir juga. Kamu tuh mengalami begini, kehidupanmu itu banyak mengalami penderitaan karena kamu punya penyebabnya atau punya masalah yang looping. Dikasih tahu apa enggak dia ngeyel atau apa ya istilahnya.
gak bisa nerima gitu loh. Apa kira-kira sebabnya ya? Nah itu sebabnya saya rasa nanti di sini ada Iya Allah sudah mengunci, iya, mengunci. iya. Karena gini, ada sebuah kisah misalnya sepasang gitu suami istri gitu ya. Yang satu dia memang belajar banget gitu, sehingga pembelajarannya membuat dia secara bertahap itu naik kesadarannya, ya kan? Betul. Berarti dia mengalami perubahan. Benar, Tapi ada orang yang dia satu tidak belajar, mungkin kedua dia juga belajar, tapi pembelajarannya malah tidak bisa membawa dia naik secara soul, secara jiwa, kesadarannya ke atas, malah dia makin terpuruk gitu, dia makin brutal, mungkin dia makin hancur atau makin menderita. Nah, apakah ini bisa dikategorikan orang kafir atau enggak, Sandi, kira-kira? Iya Dengan tentu. konteks kayak gini. Tetap itu kategorikan orang kafir dalam. Karena Ya yang penting kita harus mengerti tadi kategori kafir itu tidak bisa kita kalau mendengar kata kafir tidak selalu Al-Quran menggunakan kata kafir itu artinya orang itu melanggar hukum. ya, Itu kan yang banyak sebenarnya di paradigma itu. Kafir itu adalah orang yang melanggar hukum ataupun juga tidak percaya kepada Allah. Percaya kepada alif, lam, ha. Ya. Itu kalau nggak percaya itu dikatakan padahal bukan itu. bukan itu ya. Tidak Betul. percaya juga kepada orang yang lebih pintar. Ya. Orang yang sudah contoh orang yang berhasil dalam hidupnya itu juga bagian daripada kafir, tapi tentu dalam tahap yang berbeda. Iya. Ya. Hatinya ketutup lah mungkin istilahnya. Hatinya ketutup. Ya, tertutup hatinya. Ya, nanti menarik, kita lanjutkan dulu ya ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya adalah khatamallahu ala qulubihim. Ini artinya adalah Allah menutup hati-hati has mereka. sealed their heart. Allah telah menutup hati mereka, kemudian Pendengaran mereka. Terus wa'ala absarim, dan juga Mata mereka. penglihatan mereka. Giswah. Giswah itu Itu artinya penutup, adalah ada penutup. Penutup ya. Ya. Walahum azabun azim. Bagi mereka itu Kedua, sangat pedih. Pedih ya. Azab sangat pedih. Yang menarik itu ada hubungan hati dengan telinga. Oke, hati, Telinga dan mata. Ini berarti hati-hati dalam mendengar dan hati-hati menyimpan apa yang kita lihat. Ini pentingnya mungkin dalam hidup itu bergaul sama orang-orang yang perbincangannya bagus. Soleh gitu. Soleh, ya. Atau bincangannya hal-hal yang bermanfaat, faedah dalam kehidupan. Karena ini kan langsung, makanya Rumi di bait pertama itu juga di Masnawi. Di Masnawi. Dia ngomong bahwa dengarlah seruling bambu. Karena yang bisa mendekati hati itu cuma pendengaran. Iya. Makanya cewek kan titik kelemahannya katanya ya, itu di pendengarannya. Di pendengarannya. Kenapa? Karena itu yang paling dekat dengan hati. Makanya wanita biasa gampang jatuh cinta dengan puisi, dengan film, dengan lagu. Karena itu paling gampang. Tapi kayaknya itu wanita jadul deh, Mas. Wanita jadul kayaknya. Kalau wanita sekarang itu dengan penglihatan apa yang dia lihat? Apa yang dia lihat? Apa yang punya apa? Punya apa atau gitu. Tapi itu siapapun sebenarnya. Wanita ya. Tapi itu menarik sih. Jadi Al-Quran itu artinya Al-Quran ngerti banget. Hati itu sangat erat kaitannya dengan dua hal. Mata dengan telinga. Telinga, nggak ada tuh indera pengecap. Nggak ada pengecap, nggak ada penciuman. Misalnya wangi, nggak ada tuh orang jatuh cinta tiba-tiba wangi. Tapi biasa jatuh cinta dengan mata atau jatuh cinta dengan suara gitu. Iya, pendengaran. Iya, setuju. Makanya kita kontekskan tadi. Allah telah menutup hati mereka. Berarti sebenarnya kenapa orang itu kafir? Itu Tuhan menghendaki juga. Gimana tuh? Karena Allah. Nah sekarang kalau kita melihat urutannya, apakah orang itu terlebih dahulu yang menutup hatinya atau Tuhan menutup hatinya? Kembali kepada kata kafir itu kan dari petani. Dari petani. Ada sebuah proses. Oke. Ada proses panjang, makanya hidup ini nggak bisa kita melihatnya dari satu kacamata kali kehidupan. Berarti dari kata kafir saja kita ketahui petani. Berarti petani itu memiliki proses. Petani kan petani itu bukan pekerja freelance gitu, satu kali kerja langsung dapat. Petani harus nunggu berbulan-bulan. Berarti kekafiran itu juga adalah sebuah proses. Jadi Allah menutup itu karena syarat-syarat telah terpenuhi. And then maksudnya adalah kalau tadi konteksnya pertanyaan adalah siapa dulu yang melakukan kekafiran? Maksudnya yang melakukan penutupan. Karena kan lagi-lagi ya teman-teman, kafir itu bukan
bukan dalam arti teologis, Iya, iya. tapi lebih kepada sikap, kualitas perilaku gitu. Ketutup hati. Ketutup hati itu nggak ada kebaikan yang berlandaskan pada keimanan gitu. Iya, iya. Iya kan? Nggak ada kebaikan yang itu dihubungkan dengan kesadaran divine, kesadaran ilahi kan? Karena kenapa begitu? Dia semata-mata menitik beratkannya kepada apa yang dia bisa lakukan aja. Iya, iya, benar. Ya nggak sih? Iya kan? Karena hubungannya terputus. Nah, hubungannya terputus, begitu terputus kan ya udah hatinya nggak aktif, yang aktif cuma pikirannya. Makanya jangan heran, banyak orang kafir tuh pinter kok banyak. Banyak loh orang kafir tuh pinter. Karena semata-mata mengandalkan logikanya aja. Kita pun sering kafir setiap hari kok. Selalu. Manakala kita nggak menggunakan hati kita, nggak menggunakan nurani kita, ya kan? Nggak menggunakan pendengaran kita untuk mendengar lebih baik. Pendapat orang. Pendapat segala macam. Kita kafir. Ya aku tuh paling sering itu maksudnya. Kita tuh kalau misalnya orang yang punya, misalnya aku dan Mas Abi kan sering ngajar. Kekafiran orang ngajar itu nggak mau mendengar. Nggak mau mendengar. Nggak mau mendengarkan. Sulit, gitu agak sulit. Dia maunya tuh perlu latihan. terus. Dengerin gitu ya. Benar. Perlu. Gitu. Kadang-kadang hidup ini tuh harus ada yang pandai mendengarkan. Makanya penting banget partner yang mampu memberitahu. Iya, exactly. Nah, makanya pesannya Mas Andi, kalau saya boleh sedikit elaborasi adalah, so ini kehidupan sehari-hari. Ya, jadi jangan terlalu jauh ngelihat kayaknya berdasarkan ini teman gue kafir deh kan, atau enggak lu ya kita sendiri gitu ya. Ketika kita nggak mendengarkan inspirasi dari ilahi, suara hati nurani atau Tuhan ngomong apa, ya kita kafir. Kenapa? Batin kita tertutup dari kebenaran ilahiyah. Caranya gimana supaya bisa kita dengar? Meditasi tadi. Meditasi, mendengarkan suara hati. Mendengarkan suara hati. Iya. Mendengarkan suara hati itu dengan cara berhenti berpikir. Iya. Jangan terlalu banyak berpikir ya. Iya, jangan. Logika segala macamnya. Kalau di salam misalnya ada lagi-lagi kalau kita sebut Mas Sony ya. Mas Sony nutup ininya apa namanya? Mulutnya. Nutup mulutnya pakai lakban Iya. itu sholatif tulisannya supaya apa? Supaya bisa dengar suara Tuhan atau suara hati. Supaya bisa dengar balik lagi suara aku dua, suara aku satu. Iya. Gitu. Benar. Nah, bangun pagi itu sering banget kita mendengarkan ocehan pikiran. Itu pas bangun. Dengan Aduh. gimana ya? Ngoceh banget ya. Anak gua gimana ya? Pasangan gua gimana ya? Tapi itu aku dua yang ngelihat aku tiga. Itu aku dua yang lihat aku tiga. Ya, tapi dia aku duanya itu dia cuma ngelihat aja. Kan aku dua memang kan itu hanya sang pengamat. Dia ngeliatin aja. Kalau kita selalu standing di situ, menjalani kehidupan itu gampang. Karena kita tidak terlogin dengan aku tiga. Aku tiga itu yang menyebabkan hati tidak aktif. Kalau kita selalu di aku dua, hati aktif. Nah, aku dua itu apa cirinya hati kalau hati kita aktif? Hati aktif kita cirinya adalah kita tenang. Tidak ragu, tidak gerasa-gerusu. Gerasa-gerusu itu karena ragu. Bener nggak ya di sana ya gerasa-gerusu itu ragu. Kalau hati aktif, ya oke. Dia mungkin dalam trouble, dalam sebuah problem, tapi dia hidupnya apa? Dia mengikuti alunan gitu. Dia tidak terlalu banyak bereaksi. Saya dulu pernah saya punya cerita. Saya pernah di Lamongan itu pernah ketemu seorang petapa. Jadi petapa, saya tahu banget ini orang petapa. Saya lihat tatapan matanya. Tatapan matanya, alunannya nggak terlalu tinggi. Oh, saya bilang bagus nih orangnya, tenang. Alunannya nggak terlalu tinggi. Alunannya dia nggak bunyi gitu. Jadi dia tenang. Jadi wah ini terasa bahwa ini karena dalam orang yang sudah di aku dua, dia tidak terbawa oleh alunan pikiran. Pikiran kan suka pindah tuh. Nah, ketika pindah, mata juga ikut pindah-pindah. Dan tubuh ikut gerak juga. Orang yang di aku dua berada dalam ketenangan. Exactly. Ini yang perlu dilatih. Iya. Karena salah satu guru juga bilang, boleh sibuk, boleh banyak aktivitas, tapi jangan sibuk. Ya itu penting banget. Itu belajar itu. Yang sibuk itu kan pikiran. Sibuk pikiran. Kalau pikiran sibuk, lagi-lagi kita nggak bisa mendengarkan suara hati. Makanya sebenarnya kalau saya boleh sini, yang menutup hati itu you sendiri. Iya. Kita sendiri yang menutup hati kita sehingga kita nggak bisa mendengarkan suara
suara bimbingan dari dalam. Iya, Ketika nggak bisa dengar bimbingan dari dalam, kita tertutup dari jalan yang sudah seharusnya kita lewatin. Kalau kita bisa mendengarkan suara hati, bimbingan dari Tuhan, sebenarnya hidup tuh enak sih memang. Atau mungkin aku dua itu tempatnya di hati. Aku dua tempatnya di hati. Iya. Nah, Jadi di aku dua, bagaimana kita mendengarkan aku dua? Kita harus berada di dalam hati. dalam hati. Kulub kan memang apa namanya yang kalau dilihat dari artinya ya nggak stabil kan. Iya, bolak-balik. Bolak-balik itu kan emosional. Iya. Emosional tuh emosional berarti kan hati berkaitan dengan kondisi emosional manusia. Ada juga makna lainnya sih sebenarnya. Apa? Kulub itu dari kata kolib artinya wadah. Wadah ya. Ya, makanya dia hati itu ketika dia ditenangkan, dia menjadi tempat keluarnya wadah, tempat keluar daripada bimbingan ilahi di hati itu. Iya. Dan itu sebabnya kenapa hati juga disebut sebagai rumah Tuhan. Ya, betul. Qalbul apa? Qalbul mukmin arsullah. Arsullah apa ya? Apa hati orang mukmin itu bersinggasananya Tuhan gitu. Bukan hati kita ya, maksudnya hati orang yang beriman. Iya. Harus garis bawahi, bukan hati. Sebenarnya itu hati kita semua. Semua nggak ada yang di sana doang, hatinya orang Arab doang. Sini enggak begitu semua gitu. Cuman kualitas kita belum nyampe mungkin. Memberikan perhatian atau enggak? Iya, memberikan perhatian atau enggak. Iya, betul. Enggak bisa Rumi doang yang punya hati, yang lain enggak punya hati. Nah, semuanya punya hati. Ya. Tinggal aktif atau enggak gitu. Iya, betul. Tinggal aktif atau enggak, dipakai atau enggak gitu. Makanya dalam keseharian kita lebih sering menggunakan mana? Lebih sering menggunakan hati atau pikiran. Ya kan? Kita tahu kok kapan kita menggunakan hati dan pikiran. Saat kita menggunakan pikiran itu capek, dan capek biasa hasilnya zonk. Jadi kalau kita sering menggunakan hati, nggak ada capeknya tuh. Nggak ada capeknya, seger. Makanya kalau kita ikut kelas kemudian yang mendengarkan aku dua itu seger banget. Oh, iya seger banget. Tapi kalau yang mendengarkan aku tiga, aku empat, wah ngantuk banget. Nggak kuat gitu loh ya. Itu ciri berarti mulai sekarang ini ayat ini bukan membicarakan orang lain lagi-lagi, tapi membicarakan kualitas kesadaran dari diri kita masing-masing. So kata kafir di sini pemaknaan yang mungkin bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita tidak mengaktifkan hati kita. Ya. Tertutup kan? Orang yang tidak menggunakan hati. Ya, orang yang tidak pakai hati itu kan dia nggak mau dengar, nggak mau lihat. Iya. Oke, dari sini kan tidak menggunakan hati, kemudian tidak mau lagi mendengar pendapat orang lain, dan tidak mau lagi melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Nah, itu juga bisa dimaknakan ke arah sana. Iya. Oke. So, teman-teman semua, jadi pemaknaan kafir itu bukan non-muslim. Iya, bukan, jauh Banget. Nggak ada di sini disebutkan kata-kata non-muslim. Cuma kata-kata di sini tertutup aja. Tertutup gitu ya. Tertutup ya. Nggak bisa ngelihat kebenaran di tempat lain. Contoh, misalnya kalau saya mengatakan meja ini coklat, ya orang yang kafir enggak kok itu pink gitu. Iya. Karena ketutup pikirannya. Iya. Atau dia pakai kacamata hitam, terus di depan itu ada realitas atau ada benda itu warnanya biru. Ada begini, saya punya pengalaman nih. Nggak bisa dilihat biru kan? Karena dia salah kacamata kan? Kacamatanya itu yang dipakai itu hitam gitu, sehingga realitas pun jadi hitam padahal aslinya adalah biru gitu. Jadi kesalahan berpikir cara menyebabkan kita nggak bisa melihat realitas sebagaimana adanya. Tadi apa? Dulu pernah kan waktu itu saya lagi jalan nih mau ke puncak malam-malam. Ya. Nah, saya dari Condet kan terang. Tunggu malam-malam ke puncak nih ngapain nih ya? Ya, saya ke puncak waktu itu malam minggu sama teman ke puncak. Nginep di teman di puncak. Waktu itu saya pakai helm. Saya jalan lah dari Jalan Raya Bogor tuh. Saya pakai gini, saya bilang, ini Bogor kok gelap banget ya? Wah, sepanjang jalan tuh, wah bagusnya Condet ya, tapi kok Bogor ini kayak kampung ya? Kok gelap banget gitu? Iya. Lama gitu. Lama-lama. Oh iya. Ternyata karena pakai helmnya kan? Helm yang pakai itu loh. Pelindung pelapis cahaya. Pelindung cahaya. Jadi semua terasa gelap. Padahal kalau dibuka gini terang banget Bogor. Sorry orang Bogor nih. Nah, dengan menggunakan contoh itu berarti kan baik lagi kafir atau enggaknya adalah cara pandang.
Cara pandang orang melihat itu kalau dari aku 3 ya. Iya. Kalau aku 2 dia melihatnya dari hati. Dari hati, ya. betul. Nah, cara pandang ini penting kalau kita bawa ke dalam kehidupan relationship, rumah tangga atau hubungan atau orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri. Kalau cara pandangnya udah beda, maka nggak bisa saling lihat satu sama lain. Nggak bisa. Sehingga yang satu tertutup dengan yang lain. Iya. Jadi kafir nggak kira-kira? Iya, kafir tuh. Jadi kafir. Kenapa? Karena timbul salah sangka, timbul perbedaan. Contoh, si A sebagai suami punya cara pandang tertentu untuk ngelihat istrinya si B. Ya kan? Nah, kalau misalnya cara pandangnya kaku, cara pandangnya hitam putih, ya kan? Tidak bisa ngelihat sesuai dengan aslinya, hanya ngelihat apa yang ada di pikirannya, udah pasti si A akan menutup dirinya dari kebenaran yang ada di dalam diri si B kan? Begitupun sebaliknya. Konsekuensinya apa? Ya bertengkar. Perbedaan pendapat. Ya nggak sih? Ya itu kan? Banget. Makanya kalau ketika bertengkar, makanya yang paling pertama adalah berusaha untuk beriman bahwa kebenaran juga ada orang di sana, lain. Betul. Jadi kebenaran itu bukan satu di tempat lu doang, gitu kan? Bahwa di tempat masing-masing kita juga ada kebenaran. Tidak berarti kebenaran itu banyak, tapi kebenaran itu ada masing-masing porsinya, gitu kan? Tidak berarti aku benar kamu salah atau kamu juga benar. Iya kan? Inilah yang disebutkan di ayatnya Mas Abi, bahwa walahum azabun azim. Nah, itu tuh. Itulah mereka akan dapat siksaan yang parah karena mereka salah sangka. Tidak melihat, tidak bisa saling terbuka. Tidak bisa melihat realitas yang sebenarnya. Iya, nggak bisa melihat kenyataan sebenarnya. Betul banget. Dan tidak bisa menerima. Begitu kenyataan sudah dibuka, nggak nerima. Itu sudah. Untuk menerima itu dia harus membuka hati. Sehingga dia menjadi orang mukmin, bukan orang kafir lagi. Betul banget itu. Saya kira itu sih. Iya, benar banget ini petunjuk banget sih dalam kehidupan. Jadi kafir itu juga ada dalam keseharian kita. Jadi jangan suka menyangka orang kafir itu orang lain ya. Kita sendiri periksa aja gitu. Makanya dengan kesadaran, dengan ilmu pengetahuan, dengan kita belajar, pelan-pelan kita mengikis kekafiran. Kalau ke murni, jadi makanya kalau orang Mas, orang-orang timur menyebutnya orang enlightenment itu orang yang kosong. Karena kalau orang yang tidak kosong, dia akan banyak membentengi orang lain. Banyak akan menutup yang lain. Kalau kosong kan dia akan terima semua. Maka itu keimanan yang sangat tinggi. Setuju. Oke. So jadi ini 2 ayat dulu kita. 2 ayat dulu ciri-ciri orang yang kafir ya. Ciri orang yang kafir itu adalah 1, dia dikasih tahu atau enggak itu biasanya sama aja. Dia tidak akan beriman atau tidak akan bisa menerima realitas apa adanya. Kenapa? Karena pikirannya itu atau hatinya itu ditutup atau tertutup. Dengan kata lain, cara pandangnya kaku, tidak bisa melihat berbagai macam cara pandang atau perspektif yang berbeda. Karena dia tidak bisa melihat beragam perspektif itu, maka apapun yang dia lihat dan dia dengar itu tidak ada gunanya. Iya, benar. Ya kan? Tidak ada yang bisa memberikan insight kepada dia. Ya kan? Karena sudah terlalu kaku. Jadi kalau dia bisa lebih lentur lagi mencoba untuk lebih terbuka, bahwa cara pandang dia tidak selalu benar, bahkan juga bisa terjadi kesalahan, pelan-pelan itu membuka celah untuk merobek kekafiran yang ada. Memecah batu kekafiran, ketertutupan. Ya kan gitu kan? Sehingga dia tidak akan menderita, tidak akan mengalami azab. Tapi kalau kita terlalu kaku dalam hidup, ya, punya satu pendapat, opini, udah selama 10 tahun diuji nggak berubah-ubah, ya udah lepasin. Iya, benar. Kalau nggak menderita. Benar. Lebih baik dilepasin aja. Gitu. Nanti kalau dibawa ke level psikologis ini seru banget nih. Penyakit itu narsistik itu NPD Narcissistic Personal Disorder gitu. Ya kan? Itu juga bisa itu jadi kafir juga itu. Kafir juga. Dengan kata lain adalah kalau kita punya luka, trauma batin, ini kita pegang nih selama bertahun-tahun. Makanya hidupnya menderita terus. Hatinya ketutup, nggak bisa maafin. Nah kalau nggak bisa maafin, hatinya ketutup, ya silakan aja kalau mau menderita. Walahum azabun azim. Bagi mereka banget. Ini yang pedih kan gitu.
itu orang kafir juga. Kafir. Gitu. Kalau orang mukmin kan tadi bahagia. Iya, bahagia. Orang kafir Memaafkan. maksudnya memaafkan. Itu kan ciri orang mukmin ya. Ciri orang mukmin, orang Memaafkan. bertakwa tadi. Iya. Salah satunya adalah orang kafir tidak memaafkan. Tidak memaafkan. Jadi bawa lagi ke level psikologis nih. Iya, iya. Ya, kalau nggak bisa memaafin, jadi orang kafir. Silakan sedikit Ya. menutup. Jadi bagaimana usaha kita agar tidak terjebak kepada kekafiran adalah belajar untuk banyak-banyak melihat perbedaan. Oke. Nah, kemudian banyak-banyak mendengar pendapat orang lain. Oke. Nah, jadi banyak-banyak salam ini bagus banget, ustadznya banyak dan beragam dan kadang-kadang pendapatnya beda-beda. Terbuka dan bagus banget. Karena dengan banyak kita mendengar perbedaan, paling penting memang ini telinga nih, berani nggak? Mungkin kalau mendengar pendapat orang lain oke. Mendengar pendapat pasangan kayak ini tuh berat banget gitu. Ya itu tantangan sih. Anak misalkan gitu. Maka kalau udah mulai punya pendapat, punya pendapat tuh gimana? Makanya Islam itu sangat mendorong orang menikah. Iya. Kenapa? Lu rasain deh bagaimana mendengarkan pendapat dari orang lain yang lu serumah. Iya. Yang mana seharusnya dia dengerin lu. Iya. Tapi dia yang harus berpendapat. Nah, itu tantangan besar banget itu. Iya, betul. Kalau aku dengerin Mas Abi, oke, saya ya setuju. Karena nggak ada ego. Nggak ada ego. Nah, begitu dengan pasangan atau dengan anak dengan orang tua, ada ego nanti. Egonya, ego personality sebagai seorang pasangan naik gitu. Beda, merasa benar dan segala macam. Itu kemampuan untuk ngebedain juga penting ya. Penting untuk banget. bisa menyikapi itu menjadi ciri apakah kita orang kafir Kafir atau atau orang yang beriman. Bertakwa. Ya bertakwa. Jadi kita dalam hidup ini gampang banget ngeliatin. Iya. Ada orang berpendapat, dengerin dulu. Misalnya Adi Hidayat nih kan, atau siapa ustadz siapa, dengerin dulu. Oh iya, bagus bener memang. Ya udah, terima aja. Iya. Ada yang nggak sepakat ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, wajar aja. Wajar aja. Yang penting kita punya sikap mau mendengar. Iya, mau mendengar. Dengar pendapatnya gitu. Baik. Baik, terima kasih Mas. Ini dialog inspiratif banget ini. Gak usah banyak-banyak dulu. Iya, Itu dua ayat dulu ya. Iya. Itu ciri-ciri orang yang kafir. Nextnya kita akan bahas ciri-ciri Orang yang munafik. Dan ini Sekian, panjang banget loh. Masih panjang, Iya, mungkin panjang. bisa berapa tag video tuh ya. Makasih banyak teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Mas Andi. Nah, terima kasih Mas Abi atas kesempatan waktunya. Demikianlah video kita kali ini yang bahas tentang kualitas orang kafir. Jadi mohon maaf bila ada yang ada yang merasa alhamdulillah kali ya. Alhamdulillah. Karena bukan hanya kepada para pemirsa tapi kepada kita semua yang mendengarkan video ini termasuk kami berdua sama-sama belajar dan apa yang kami buat ini spontanitas dalam pengertian kami benar-benar niat belajar dan berbagi dan ngobrol aja ya, mengenai tentang kekafiran itu. Semoga ada inspirasi buat kita semua. Amin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mas. Makasih Mas. Oke.